Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat berkumpul kembali walaupun kita harus bertemu melalui virtual. Pada hari ini kami akan menampilkan suatu pembelajaran mengenai teknologi pemisahan konvensional dari kelompok 1 yang beranggotakan Elvita, Fatmawati, Lindasari, Nurmayahni, Nurmena Anjeli, Nurul Wahdah, Siti Rusmasarah, dan saya sendiri, Sirajuddin Kamil. Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama itu adalah pemisahan konvensional. Pemisahan konvensional itu dalam kimia dan teknik kimia adalah proses pemisahan yang digunakan untuk mendapatkan dua atau lebih produk yang lebih murni dari suatu campuran senyawa kimia. Nah, dapat kita artikan bahwasanya pemisahan konvensional ini adalah proses yang dimana kita memisahkan antara satu dan dua senyawa menjadi senyawa yang lebih murni. Secara umum, pemisahan secara konvensional adalah teknik pemisahan yang dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang sederhana. Oke, lanjut. Yang kedua, itu ada teknik-teknik pemisahan konvensional. Di sini tertera banyak, salah satunya ada destilasi, sublimasi, ekstraksi pelarut, pertukaran ion, eksklusi ion, dialisis, pengendapan, flotasi, kromatografi kolom, elektroforesis, teknik Rick oven, Zoom melting. Jadi kita akan membahas di sini satu persatu. Apa arti dari semua yang teknik-teknik pemisahan konvensional? Destilasi ataupun penyulingan ialah sebuah metode yang dipakai untuk memisahkan bahan kimia menurut perbedaan kecepatan ataupun kemudahan menguap maupun volatilitas bahan. Sederhana, dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih ataupun salah satu komponennya bersifat volatile. Proses destilasi ini bisa dilakukan terhadap tekanan atmosfer dan pemisahan antara campuran air dengan alkohol. Bertingkat, pemisahan komponen cair sebanyak 2 ataupun lebih dari larutannya menurut perbedaan titik didihnya. Pengaplikasian destilasi ini adalah pada industri minyak mentah. Kemudian yaitu uap. Uap ini adalah proses destilasi ini digunakan terhadap campuran senyawa dan titik didih 200 hingga lebih untuk pengklasifikasiannya mengekstrak sejumlah produk alami. Ini adalah macam-macam destilasi. Bisa kita lihat dari gambar yang tertera. Ini destilasi sederhana, destilasi bertingkat, serta destilasi uap. Ini macam-macam destilasi. Bisa kalian lihat. Baik dari penjelasan tadi, macam-macam destilasi itu ada 3 tadi. Destilasi sederhana, destilasi bertingkat, dan destilasi uap. Oke, kita lanjut.
Oh, ngelak. Baik, lanjut yaitu sublimasi. Sebelum kita memasuki sublimasi, kita harus tahu dulu apa arti sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Prinsip dasar dari sublimasi adalah perbedaan tekanan uap. Jadi, bisa kita simpulkan, sublimasi ini adalah dari pembahasan yang kita baca, prinsip dasarnya itu adalah menekankan uap sehingga kotoran akan menyublim dan akan tertinggal seperti itu. Lanjut, ekstraksi pelarut. Ekstraksi pelarut adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Pertukaran ion. Pertukaran ion merupakan metode kromatografi cair padat yang menggunakan suatu reagen. Penukaran ion sebagai fase diam dapat berupa pertukaran ion alam dan sintetik pada pertukaran ion alam. Prinsip dasarnya adalah perbedaan distribusi diferensial komponen sampel di antara dua fasa. Lanjut, eksklusi ion. Eksklusi ion merupakan metode kromatografi di mana peranan dia berupa penyaring molekul. Prinsip dasarnya adalah perbedaan ukuran molekul. Contohnya yaitu filtrasi gel. Oke, lanjut. Kelebihan eksklusi ion. Jadi eksklusi itu memiliki beberapa kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dari kelebihan eksklusi ion itu sendiri, teknik ini lebih murah dibandingkan teknik penukaran ion. Pemisahan yang baik dapat diperoleh untuk larutan yang mengandung materi non-ionik sampai 40%. Batas konsentrasi untuk materi ionik adalah 8%. Nah, itu adalah kelebihan eksklusif ion. Sekarang kita akan melihat kelemahan eksklusif ion. Mohon dipahami teman-teman semua. Kita harus membedakan mana kelebihan, mana kelemahan. Ini adalah kelemahannya. Resin harus mempunyai ion yang sama dengan elektrolitnya. Misalnya elektrolit NaCl, resinnya harus berbentuk resin Na. Komposisi sampel terbatas untuk spesies kation atau anion tunggal. Umumnya tidak dilakukan untuk mengeluarkan komponen utama pada pemisahan komponen ionik dari larutan non-elektrolit. Nah, ini adalah kelebihan dan kelemahannya. Jadi teman-teman mohon dipahami mana yang kelebihan dan mana yang kelemahan. Karena sedikit berbeda antara kelebihan dan kelemahan. Lanjut. Dialisis. Dialisis adalah suatu teknik pemisahan dengan cara menggunakan membran yang memisahkan dua fasa cairan. Prinsip dasar dari dialisis ini adalah perbedaan molekul-molekul. Nah, ini adalah gambar salah satu molekul, salah satu partikel yang masuk ke selaput membran, yang dimana partikel tersebut akan masuk dan sebagian masuk ke tengahnya. Selaput semi permeable. Seperti gambar yang ada di contoh tersebut. Mungkin teman-teman bisa dipahami. Oke. Kita lanjut teman-teman. Pengendapan. Pengendapan adalah metode pemisahan yang dilakukan dengan jalan pengendapan, mengendapkan salah satu komponen sehingga bisa dipisahkan keduanya.
Nah, dari pengendapan ini kita bisa melihat dari penjelasan pengertian pengendapan ini adalah pemisahan yang dilakukan untuk mengendapkan salah satu komponen. Jadi, kita itu akan mengendapkan suatu komponen sehingga bisa dipisahkan keduanya. Seperti itu. Prinsip dasar pengendapan adalah perbedaan kelarutan analit, komponen atau konstituen yang dicari dengan zat-zat atau komponen lain yang tidak diinginkan. Pengendapan dapat dilakukan dengan cara pengaturan pH, penambahan reaksi sulfida atau cara sulfit, penambahan reaksi anorganik, penambahan reaksi organik, elektrodifisosi. Itu adalah cara-cara yang dimana untuk pengendapan seperti itu. Oke, lanjut flotasi. Flotasi merupakan metode pemisahan dengan jalan memekatkan zat-zat yang mempunyai kerapatan density yang jauh lebih besar dari cairan yang mengelilinginya pada pertukaran cairan tersebut. Prinsip dasarnya yaitu perbedaan kerapatan antara zat dan cairan. Itu contohnya gambarnya kawan-kawan. Cara kerja flotasi sederhana. Yang pertama yaitu diambil contoh tanah kering, ditambah kurang lebih 2000 cc. 200 cc. Oh ya, kelebihan, mohon maaf teman-teman. 200. Astagfirullahaladzim. 2 contoh tanah tersebut ditaburkan di atas saringan yang sebelumnya telah terpasang di atas corong. 3 contoh tanah disemprot dengan pancaran air yang berasal dari sumber secara terus-menerus. 4 agar penyemprotan merata, gunakan nozzle yang dapat menggoyangkan pancaran air atau nozzle putar. Yang kelima, aliran air yang melalui talang ditampung dalam baskom penampung. 6. Aliran tersebut selanjutnya disaring dengan saringan yang berdiameter lubang 18 meter. 7. Partikel tanah kasar akan mengendap di dasar bejana yang memiliki dasar miring. Ini salah satu contoh gambar cara kerja flotasi sederhana. Bisa dipahami kawan-kawan? Seperti itulah cara kerja flotasi sederhana. Kita lanjut kawan-kawan. Kromatografi kolom. Kromatografi kolom merupakan salah satu metode pemisahan konvensional yang bersejarah karena disinilah bermula metode pemisahan. Nah, gambar di samping bisa lihat teman-teman, memperlihatkan diagram metode pemisahan kromatografi kolom. Kolom gelas dengan keran pada salah satu ujungnya diisi oleh fasa diam berupa silika atau alumnia, dan campuran yang akan dipisahkan akan dituangkan pada bagian atas kolom yang berisi fasa diam. Jadi contohnya seperti itu. Cadangkan fase gerak dan cadangkan fase diam. Ketika pelarut masuk, maka akan ada namanya fase diam. Sebelum masuk dulu menjadi cadangan fase gerak, kemudian menjadi fase gerak, kemudian menjadi fase diam. Seperti itu. Lanjut. Kromatografi. Kromos atau zat, warna, dan gambar. Ini yang dimaksud kromatografi menurut seorang botanis dari Rusia. Itu salah satu gambaran kromatografi teman-teman. Bisa dilihat gambaran kromatografi seperti itu. Antara padat dan cair. Pemisahan yang terjadi
Pemisahan yang terjadi antara padat dan cair, bahan cair menjadi fase gerak. Kemudian bahan padat akan masuk ke dalam bahan cair, kemudian menjadi fase diam dan menjadi fase gerak. Begitulah siklusnya pemisahan yang terjadi. Elektroforesis. Elektroforesis. Metode pemisahan elektroforesis memanfaatkan karakteristik medan listrik. Sumber arus searah bertegangan besar merupakan salah satu komponen utama dalam metode elektroforesis. Larutan buffer diperlukan sebagai larutan elektrolit untuk menghantarkan arus listrik dan juga untuk menjaga pH, karena muatan partikel komponen bergantung pada pH. Kertas saring atau gel bertindak sebagai media dalam percobaan elektroforesis. Oke, lanjut. Teknik cleaning oven. Teknik cleaning oven adalah pemisahan yang bermula dari teknik pseudo kromatografi untuk menguji komponen-komponen dari suatu tetesan pada kertas saring. Cara yang dilakukan yaitu tetesan sampel ditotolkan pada pusat kertas saring berbentuk bulat. Kemudian tetesan ditambah suatu reagens untuk mengendapkan satu atau lebih komponen. Kemudian komponen-komponen lainnya yang larut dicuci dari pusat kertas saring dengan pelarut yang cocok. Kemudian pada saat larutan mendekati pinggir kertas, pelarut menguap meninggalkan komponen-komponen terkonsentrasi dalam suatu cincin yang terpisah dari tetesan awal. Prinsipnya adalah mengkombinasikan elusi melingkar bagian yang larut suatu campuran dari pusat kertas saring dengan pengonsentrasian melalui penguapan pelarut dengan menaikkan temperatur. Jadi setiap regen-regen itu mempunyai prinsip-prinsipnya masing-masing. Mohon dipahami kawan-kawan. Teknik ring oven. Zone melting adalah metode pemisahan untuk memurnikan di mana dengan cara meleburkan dalam daerah sepanjang pada garis lebur pada logam yang tidak murni atau bahan kimia yang lain. Caranya yaitu dalam suatu bahan padat yang akan dimurnikan dibentuk zone lelehan dengan penampang lintang yang sempit. Zona ini digerakkan perlahan-lahan sepanjang padatan. Zat pengotor yang disingkirkan oleh antarfase zona yang membeku di bawah oleh antarfase zona yang membeku di bawah oleh zona tersebut dan diendapkan di ujung padatan tersebut. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Baik, sebelum saya tutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman semua mengenai apa yang kita presentasikan hari ini? Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mungkin atau ingin sharing-sharing atau ingin menambahkan apa yang kurang dari kita. Seperti itu. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelompok 2. Di sini saya bertanya tentang apa itu metode kromatografi dalam materi eksklusi ion tadi. Baik, terima kasih kepada Nur Hikmah. Kita tampung dulu pertanyaan dari teman-teman. Silahkan yang lain kalau mau bertanya kita tampung dulu. Jadi sistemnya kita tampung dulu semua pertanyaan, kemudian kita jawab sama-sama. Seperti itu. Silahkan teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Sirot, hendak bertanya.
Ya, silahkan. Nama saya Wilda Maulida Nur Fatimah Zahra dari kelompok 2, anak bertakun. Ada berapa metode pemisahan campuran? Ya, baik. Terima kasih. Jelaskanlah. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Dari kawan-kawan yang lain bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Sirot, izin bertanya. Iya, silahkan Samsia. Tadi kurang jelas untuk yang konvensional. Tolong jelaskan secara sederhana tentang apa itu konvensional. Baik. Terima kasih Samsia atas pertanyaannya. Ya, baik. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka teman-teman akan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Silakan teman-teman. Izin. Antara fase gerak dan fase diam. Nah, tujuannya itu untuk memisahkan komponen, baik molekul yang ada pada larutan. Nah, biasanya kalau untuk molekul yang terlarut dalam diam, bisa dipahami lah. Bisa. Terima kasih Anjeli. Sama-sama Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Wilda. Yang pertanyaannya, ada berapa sih metode yang digunakan untuk memisahkan campuran? Itu ada 5 metode. Yang pertama itu ada metode penyaringan, metode pengkristalan, metode penyebliman, kromatografi, dan yang terakhir penyulingan. Yang pertama itu metode penyaringan. Penyaringan adalah metode yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dalam cairan dengan melewatkannya pada saringan berpori. Umumnya, campuran disaring menggunakan kertas saring yang ditaruh dalam corong gelas. Itu contohnya seperti memisahkan air teh dari batang dan daun teh dengan menggunakan penyaringan teh. Yang kedua itu ada pengkristalan. Kristalisasi adalah cara pemisahan campuran antara zat padat terlarut dalam larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Itu contohnya seperti membuat garam dapur dari air laut. Prosesnya itu memerlukan terik matahari untuk menguapkan air laut yang terdapat dalam tambak-tambak garam di pinggir pantai. Yang ketiga itu ada penyubliman, yang biasa disebut dengan sublimasi. Nah, metode pemisahan campuran yang satu ini adalah cara pemisahan campuran antara zat padat dengan zat padat yang sudah menyublim. Nah, cara prinsip kerjanya itu adalah mengubah zat padat menjadi gas dengan dipanaskan. Lalu gas yang terbentuk itu segera didinginkan, sehingga gas berubah menjadi kristal padat kembali. Itu contohnya seperti memisahkan kapur barus yang bercampur dengan pasir. Nah, yang keempat itu ada kromatografi. Kromatografi adalah
cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan koefisien difusi atau kecepatan perambatan dari komponen-komponen zat dalam suatu medium tertentu. Pada kromatografi, komponen-komponen zat akan dipisahkan antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Dan yang kelima itu ada penyulingan, atau biasa disebut dengan distilasi. Nah, distilasi adalah proses pemisahan campuran antara zat cair dengan zat cair berdasarkan perbedaan titik pilihnya. Penyulingan bertingkat digunakan untuk pengolahan minyak bumi, sehingga dapat memisahkan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi minyak bumi. Contohnya itu seperti LPG, bensin, minyak tanah, solar, lilin, maupun aspal. Nah, sekian dari jawaban saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Apakah dari Wilda sudah jelas atau ada yang kurang? Iya, sudah jelas, Lin. Ya, terima kasih Wilda. Terima kasih kembali. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Syamsiah yang meminta untuk menjelaskan secara sederhana apa itu yang dimaksud dengan pemisahan konvensional. Jadi pada ekstraksi dengan pemisahan konvensional ini adalah kalau secara umum itu adalah teknik pemisahan dengan cara sederhana, instrumennya pun instrumen yang sederhana. Contoh nih, pada metode penyaringan, pada filtrasi yang digunakan itu untuk memisahkan cairan dengan padatan itu hanya dengan menggunakan penyaring atau dengan menggunakan kertas saring. Jadi pada metode konvensional ini yang digunakan itu metode-metode yang secara sederhana. Alat-alatnya yang digunakan pun juga sederhana. Bisa dimengerti? Bisa, Fatma. Terima kasih, Fatma. Ada lagi kah teman-teman yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka akan kami tutup. Jika ada, maka akan kami jawab. Kayak apa teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Kalau memang belum paham, silahkan ditanyakan. Karena di sini kita kan sama-sama belajar. Sudah nggak ada, Rod. Nggak ada, Rod. Baik, mungkin kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Diskusi pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kurangnya itu semua dari saya dan kelompok saya. Lebihnya itu semua dikarenai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.